يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا ربي. ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا يا رب. أنت الكريم وقد جهزت يا أملي إلى أيادك وجها سائلا ويدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة على نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم الفاتحة إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام النووي بأن الله ينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف، ثم إلى محمد الشافعي هدم، وثم إلى ياسين بن أمسير، وثم إلى أروح عبد الشكر رملي، وثم إلى حسين مرزقي، وثم إلى عبد الله الشافعي بن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، وأن يعيد عليهم بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah masih kurniakan kepada kita. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat hadir duduk di majlis ilmu sambil kita menunggu datangnya waktu Isya. Kita duduk sejenak mengkaji dan mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Dan mudah-mudahan kita datang ke tempat ini dengan niat menuntut ilmu, Allah jadikan kita menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan mudah-mudahan usaha kita yang senantiasa hadir ke majlis ilmu ini juga
Allah akan mudahkan langkah kita masuk ke dalam surga Allah. Kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, Allah permudahkan baginya jalan untuk masuk ke dalam surga. Semoga Allah mudahkan langkah kita untuk masuk ke dalam surga dan senantiasa membimbing kita di jalan yang diridhoinya. Amin, Allahumma amin. Baik jamaah yang dirahmati Allah sekalian, malam ini kita akan teruskan pengajian kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kita akan masuk pada hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11 halaman yang ke-30 bagi yang memegang buku. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu ankum. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu dan kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian, sebelum kita masuk kepada matan hadis, kita akan membicarakan sedikit tentang siapa sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abi Muhammad, itu kunyah. Namanya adalah Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Siapa dia? Sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, cucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam bahasa Arab itu, kalau kita mempunyai anak perempuan kita mempunyai anak, itu disebut sibti, sibtun ya. Tapi kalau kita punya anak laki kita punya anak lagi, maka itu dipanggil sebagai hafid ya. Kalau bahasa Indonesia semuanya sama, apa? Cucu. Tapi kalau bahasa Arab berbeda. Kalau cucu dari anak perempuan kita itu disebut sibtun. Makanya dalam hadis ini disebutkan siapa Abul Hasan, siapa itu Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali, sibti Rasulillah, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disifatkan dalam hadis ini adalah wa raihanatihi. Raihanah kalau diterjemahkan di situ adalah kesayangan. Raihanah itu arti asalnya adalah wangi-wangian, harum-haruman. Kemudian dipakai perkataan tersebut untuk menunjuk sesuatu yang dicintai, karena wangi-wangian itu pasti disukai oleh setiap manusia. Maka cucu Nabi itu dia mendapatkan julukan juga Raihanatu Rasulillah, kesayangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan adalah anak daripada Sayyidatuna Fatimah. Ketika Nabi dan para sahabatnya hijrah ke Madinah, pada tahun yang ketiga setelah hijrahnya Rasulullah ke Madinah, lahirlah anak ini. Lahirlah anak yang kemudian diberikan nama oleh Nabi. Namanya diberikan Nabi Al-Hasan. Kunyahnya juga Nabi yang berikan, yaitu Abu Muhammad. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa belum pernah ada nama ini digunakan oleh orang Arab pada masa jahiliyah. Allah tutupi dari pikiran orang Arab untuk memberikan nama anaknya dengan nama Al-Hasan. Barulah setelah cucu Nabi ini diberikan nama Al-Hasan, setelah itu baru banyak orang yang mengikutinya.
Ada juga sahabat yang namanya hampir-hampir mirip, tapi bukan Al-Hasan, tetapi Hassan bin Thabit, ya. Ada seorang sahabat Nabi yang namanya Hassan bin Thabit. Dia salah seorang penyairnya Nabi, tetapi namanya tidak sama. Kalau ini Al-Hasan, belum pernah ada nama itu digunakan oleh orang jahiliyah sebelum kelahirannya. Ketika lahir pada tahun yang ketiga Hijriah, kemudian diberikan nama. Setelah lahir itu diazankan oleh Nabi pada telinga kanannya, ya. Jadi sunnah Nabi apabila kita mempunyai anak baru lahir diazankan pada telinga kanannya, ya, diiqamahkan pada telinga kirinya. Itu sunnah. Kemudian pada hari yang ketujuh diakikahkan dia, ya, diakikahkan dia. Baik, Sayyidina Al-Hasan ini punya adiknya bernama Al-Husain. Beda antara Hasan dengan Husain itu setahun saja. Nah, karena mereka sebaya, seumur, maka kalau main-main pun selalu bersama. Pernah satu ketika Nabi sedang berada di atas mimbar, sedang berkhutbah, ya, Nabi sedang berkhutbah. Kemudian dua cucunya ini sedang main berebutan, ya, berebutan satu barang, berebut. Kemudian diambil oleh Nabi, digendong oleh Nabi cucunya ini. Kemudian setelah digendong, Nabi sabdakan, inna bni hadza sayyidun. Sesungguhnya anakku ini, padahal kan cucunya, ya, padahal kan itu cucunya. Inna bni hadza, sesungguhnya anakku ini menunjukkan bahwa nasab Rasulullah itu tidak pernah terputus, walaupun anak lelakinya semua wafat. Al-Qasim wafat, kemudian Ibrahim wafat, Abdullah wafat, anak laki-lakinya semuanya wafat. Nah, keturunan Nabi itu hanya melalui anak perempuannya, dan cucu laki-laki itu hanya melalui Fatimah. Kemudian Nabi katakan, inna bni hadza, sesungguhnya anakku ini, ya, artinya nasab Nabi itu memang tersambung terus sampai ke bawahnya, sampai sekarang yang kita kenal guru-guru kita yang kita panggil sebagai habaib itu adalah zuriyahnya Rasulullah. Kata Nabi, inna bni hadza sayyidun, anakku ini adalah sayyid, pemimpin, sayyid. Makanya setiap keturunan Nabi itu mereka mesti meletakkan nama di depan itu sayyid, ya, sayyid. Kebelakangan kemudian yang lebih populer adalah panggilan Habib, ya. Padahal dulunya yang biasa digunakan adalah sayyid, ya. Di Mekah itu ada ulama hebat, As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, ya. Kemudian kebelakangan baru lebih terkenal panggilan Habib, ya. Kemudian Nabi pernah bersabda, wala'allallahu an yaslaha bihi, mudah-mudahan Allah menjadikan dengan asbab dia menjadi pendamai. Nabi doakan dia, anak ini, wa sayuslihullahu bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Ketika anak ini masih kecil, Nabi pernah berdoa, semoga Allah menjadikan dia sebagai pendamai, juru damai di antara dua kumpulan, dua kelompok umat Islam yang besar. Tuh, Nabi pernah doa begitu. Nah, doa Nabi ini baru terkabul, baru terwujud setelah beliau ini memegang
kendali kekhalifahan yang ditinggalkan oleh ayahnya. Ketika ayahnya Ali bin Abi Thalib ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam, maka orang-orang membaiat dia sebagai khalifah, membaiat Al-Hasan bin Ali sebagai khalifah. Tetapi tidak semua negeri mau membaiat Al-Hasan bin Ali ini. Ada satu negeri, yaitu di Syam dan beberapa negeri yang sekitar itu, yang menjadi pemimpinnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia tidak mau membaiat Al-Hasan bin Ali. Akhirnya hampir-hampir terjadi peperangan antara kaum muslimin. Sayyidina Al-Hasan dia membawahi pasukan yang dulu loyal kepada Sayyidina Ali. Kemudian Muawiyah punya pasukan sendiri yang memang sebelumnya pernah terjadi perselisihan, peperangan antara Ali dengan Muawiyah. Ada dua kelompok besar dari kaum muslimin. Muawiyah minta bahwa kekhalifahan itu dikembalikan kepada dirinya, diberikan kepada dirinya. Begitu. Hampir-hampir terjadi peperangan, pertumpahan darah di antara dua kaum muslimin ini, dua kelompok kaum muslimin ini. Kemudian dengan besar hati Sayyidina Al-Hasan menyerahkan tongkat kepemimpinan itu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia hanya memerintah sebagai khalifah selama 6 bulan saja. Setelah itu dia kembalikan, diberikan kepada Muawiyah. Kenapa? Karena dia tidak ingin terjadi pertumpahan darah di antara dua kelompok umat Islam yang besar. Seandainya dia tetap teguh, dia tetap kokoh, dia tetap ingin memegang tongkat kepemimpinan itu, Muawiyah juga begitu. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah peperangan di antara dua kelompok kaum muslimin ini. Dia tidak mau, diserahkan itu semuanya. Nih, sifat ini adalah buah dari doa Nabi. Semoga Allah menjadikan dia sebagai juru damai di antara dua kelompok kaum muslimin yang bertikai. Begitu. Sayyidina Al-Hasan disifatkan dalam kitab-kitab manaqib, beliau ini punya sifat pemurah, sangat pemurah, tidak sayang terhadap harta yang dia miliki. Satu ketika disebutkan bahwa ada seseorang yang berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan saya, rizkikan saya harta sebanyak 10.000 dirham. Doa ini didengar oleh Sayyidina Hasan. Ya, ketika ada orang doa, ya Allah, berikan saya harta, rizkikan saya harta sebanyak 10.000 dirham untuk memenuhi keperluan saya. Sayyidina Hasan pulang ke rumahnya, ambil duit 10.000, diberikan kepada dia. Pemurah, ya, pemurah. Kemudian Sayyidina Hasan ini juga sahabat Nabi yang sangat kuat beribadah. Beliau ini disebutkan melaksanakan ibadah haji sepanjang hidupnya sebanyak 25 kali. Dia tinggal di Madinah, berangkat haji ke Mekah, dia tidak mau naik kendaraan. Dia berjalan kaki dari Madinah ke Mekah. Hanya untuk apa? Hanya untuk merasai betapa penatnya menjalankan ibadah haji. Dia datang ke Mekah, dia bawa kendaraannya dituntun, dianya jalan kaki, hanya ingin merasakan penatnya perjalanan melaksanakan ibadah itu. Begitu, ya. Beda dengan kita. Zaman sekarang ini orang mencari yang paling mudah dalam beribadah, ya, terutama dalam ibadah haji, ya. Ada pilihan untuk melaksanakan ONH plus, dia pilih yang plus. Biar apa? Biar lebih dekat kemana? Ke masjid.
Sudah dekat dengan masjid, ketika dia tawaf, dia milih yang bagian atas. Kenapa? Kalau pada bagian atas dibolehkan pakai apa? Pakai itu apa namanya itu? Kursi apa namanya? Ya itu. Sekarang ada skuternya. Kalau mau sa'i pun begitu juga. Mentang-mentang dia punya duit, dia sewa skuter, dia naik skuter, sa'i naik skuter. Itu zaman sekarang. Sayyidina Hasan itu bukan orang miskin, dia orang kaya, tetapi ketika haji 25 kali jalan kaki daripada Madinah ke Mekah, hanya ingin merasakan kepayahan dalam melaksanakan ibadah itu. Tuh, Masya Allah. Dan Sayyidina Hasan ini adalah sahabat orang yang paling mirip dengan Rasulullah selain Sayyidina Ja'far. Sayyidina Hasan ini, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bi abi syabihun bin nabiyyi laisa syabihan bi Ali. Kata Abu Bakar, demi bapakku, ya, bahwa dia ini, Sayyidina Hasan, lebih mirip kepada Nabi dibandingkan mirip kepada Ali. Begitu. Ada yang mengatakan badan pusat ke atas yang mirip dengan Nabi itu adalah Hasan. Pusat ke bawah yang paling mirip adalah Husain. Itu perbedaan antara Hasan dengan Husain. Ya. Nah, kemudian Sayyidina Hasan ini meninggal pada tahun yang ke-50 daripada hijrah Rasulullah SAW. Beliau wafat ketika itu, penyebabnya adalah diracun oleh istrinya sendiri. Ya, diracun oleh istrinya sendiri. Dia sakit selama 40 hari dengan sebab racun yang diberikan oleh istrinya. Istrinya berkhianat kepada suaminya. Karena apa? Karena istrinya pernah diiming-imingi oleh Yazid bin Muawiyah, kalau kamu mampu membunuh dia, meracun dia, engkau akan aku beri imbalan. Imbalannya apa? Berupa harta yang banyak, 100.000 dinar, kemudian engkau akan aku kawinkan. Begitu kata Yazid bin Muawiyah. Nah, ketika Sayyidina Hasan meninggal, dia datang ke tempatnya Yazid. Yazid tidak mau memberikan balasan itu kepada istrinya ini. Nih, balasan terhadap orang yang berkhianat. Nah, ketika sakit, ini contoh lagi sifat bagaimana lapang dadanya Sayyidina Hasan. Ketika sakit didatangi oleh adiknya. Siapa yang membuat engkau seperti ini? Kenapa engkau tanya siapa yang membuat aku seperti ini? Kata Sayyidina Hasan, kalau engkau bertanya dengan tujuan engkau ingin membunuhnya, aku tidak akan bagi tahu siapa orangnya. Begitu. Aku tidak akan kasih tahu engkau siapa yang membuat aku seperti ini. Begitu. Kemudian Sayyidina Hasan berpesan kepada adiknya, seandainya aku nanti wafat, tolong sampaikan salam aku kepada Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah. Katakan kepadanya kalau dia setuju, saya ingin dimakamkan bersama dengan Rasulullah di biliknya. Di situ sudah ada Rasulullah, sudah ada Sayyidina Abu Bakar, sudah ada Sayyidina Umar. Ada satu tempat lagi sebetulnya di situ. Sayyidina Hasan minta dia dimakamkan di situ. Kalau seandainya diizinkan dan tidak ada yang mempertentangkan keinginan aku ini. Seandainya ada yang mempertentangkan keinginan aku ini, jangan aku kuburkan di situ. Kuburkan aku di Baqi. Kemudian ketika Sayyidina Hasan meninggal, Sayyidina Husain datang ke rumahnya Aisyah, Sayyidatuna Aisyah, minta izin supaya Sayyidina Hasan dimakamkan di situ. Diizinkan, diberikan izin oleh Sayyidatuna Aisyah. Tetapi ketika akan dibawa masuk jenazahnya, ada seorang sahabat Nabi juga
yang dia memprotes, jangan dimakamkan dia di situ. Orang ini bernama Marwan bin Al-Hakam. Marwan bin Al-Hakam, jangan kuburkan dia. Kebetulan waktu itu Marwan adalah orang yang berseberangan dengan gengnya Sayyidina Ali. Jangan makamkan dia di situ. Sayyidina Husain ingat perkataan abangnya, kalau ada yang mempertikaikan, mempermasalahkan, jangan paksakan aku dikubur di tempat itu. Karena apa? Dia tidak ingin terjadi perselisihan antara kaum muslimin hanya sebab dirinya. Akhirnya dia ikuti pesan daripada abangnya, dimakamkan akhirnya di pemakaman Al-Baqi. Makamnya ada di sana. Pada tahun yang ke-50 lah beliau wafat. Sayyiduna Al-Hasan, ya, cucu daripada Rasulullah, Raihanatu Rasulullah SAW, kesayangannya Rasulullah SAW. Nah, itu tentang biografi Sayyidina Hasan, biar kita lebih kenal siapa sahabat dan siapa cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kata Sayyidina Hasan, hafiztu min Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku menghafal daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Pendek hadisnya tetapi sangat padat maknanya. Ini bagian daripada hadis Nabi yang dalam kategori jawami'ul kalim. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa-apa yang meragukanmu kepada apa-apa yang tidak meragukanmu. Ini kaidah dari hadis ini, nanti akan lahir banyak kaidah-kaidah fiqhiyah. Ya, di antaranya al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak dapat diruntuhkan, dihilangkan dengan sebab keraguan-raguan. Banyak itu nanti kaidah-kaidah fikih yang lahir daripada hadis ini. Nah, ini kita bisa jadikan pegangan. Kalau kita mengalami yang namanya keraguan-raguan, kebimbangan antara satu perkara, maka kita memilih sesuatu yang lebih tidak meragukan kita. Karena itu adalah lebih selamat bagi kita. Nah, hadis ini dapat diaplikasikan dalam banyak bidang, termasuk dalam bidang ibadah, dalam bidang muamalah, dalam bidang munakahah, itu bisa masuk ke semuanya. Kalau kita berada pada keadaan yang meragukan kita, maka kita pilih kepada keadaan yang tidak meragukan kita. Contoh dalam perkara ibadah, ini banyak diberikan contoh ya dalam perkara ibadah. Seandainya kita sudah yakin bahwa kita sudah berwudu, kemudian setelah beberapa lama kita menjadi ragu-ragu, aku sudah batal atau belum ya? Aku sudah batal atau belum? Nah, terjadi keraguan pada diri orang ini, apakah dia sudah batal atau belum? Maka melalui hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan, mengambil keputusan. Da' ma yaribuka, tinggalkan perkara yang meragukanmu. Dalam contoh masalah tadi, dia ragu apakah dia batal ataupun belum. Itu yang diragukan oleh dirinya, ya. Itu yang diragukan oleh dirinya. Kita pindah kepada perkara yang tidak meragukan bagi kita. Apa itu? Bahwa keadaan yang lebih yakin adalah bahwa kita belum batal. Kecuali kalau kita sudah mendengar bunyi kentut atau sudah mencium baunya, barulah kita yakin bahwa wudhu kita itu sudah batal. Begitu. Itu dalam contoh apa? Dalam contoh ibadah, ya. Dalam contoh ibadah. Nah, hadis ini juga dipegang oleh banyak ulama, sehingga orang yang berpegang kepada hadis ini akan memiliki satu sifat yang disebut sebagai wara'. Sifat yang disebut sebagai wara', menjaga diri bukan hanya dari perkara yang diharamkan, tetapi perkara-perkara yang syubhat, yang diragu-ragukan hukumnya, ditinggalkan oleh para ulama dengan mengamalkan hadis ini.
Ada seorang sahabat, ada seorang tabi'in yang termasuk gurunya Al-Imamul Bukhari yang bernama Muhammad ibn Sirin. Muhammad ibn Sirin ini dia pernah ingin berusaha, dia pernah ingin berbisnis menjual yang namanya minyak zaitun. Dia pinjam duit sebagai modal. Kemudian modalnya itu dibelikan minyak beberapa tong, ya, diberikan minyak beberapa tong. Kemudian setelah minyak itu sampai ke rumahnya, dibuka salah satu minyaknya itu. Ketika dibuka, didapati pada tong minyak tersebut ada bangkai tikus, gitu. Ada bangkai tikus. Apa hukumnya kalau minyak bercampur dengan bangkai tikus? Jadi mutanajis, ya. Jadi mutanajis, apalagi kalau tongnya itu tidak besar. Sebetulnya kalau dia ingin culas, ya, yang dibuang itu bangkainya saja, ya, ataupun tong yang ada bangkainya, buang yang itu, yang lain nggak usah, begitu kan. Tapi Muhammad ibn Sirin tidak mau bersikap seperti itu. Dia berpikir, kalau misalkan ada bangkai di tong yang ini, dari mana datangnya? Pasti dia masuk ketika pemprosesan minyak tersebut, begitu. Nah, ketika sudah diproses, dimasukkan ke dalam tong, masuk ke tong ini, berarti yang lain juga terkena dengan najis tersebut. Akhirnya apa yang dipilih oleh Imam Muhammad ibn Sirin? Dia memilih membuang semua tong-tong minyaknya, padahal belum laku. Dibuang semuanya. Karena apa? Tidak mau menjual barang-barang yang meragukan. Ya, itu perkara yang meragukan. Kemudian ditinggalkan oleh Muhammad ibn Sirin. Maka apa yang terjadi terhadap dirinya? Duit sudah terlanjur dipinjam sebagai modal. Nah, barangnya yang akan dijual semuanya dibuang. Lalu dari mana dia dapat mengembalikan modalnya tersebut? Tidak bisa membayar hutangnya. Akhirnya oleh yang meminjamkan duit dilaporkan kepada Qadhi, Muhammad bin Sirin dipenjara karena tidak mampu membayar hutang. Tidak mampu membayar hutang. Ini orang Muhammad bin Sirin waktu itu memang sudah dikenal sebagai ulama. Memilih untuk dipenjara hanya karena tidak mau menjual barang yang diragukan. Nah, kebetulan sipirnya yang jaga penjaraannya ini kenal dengan Muhammad bin Sirin. Wahai imam, Anda tidak layak tidur di penjara, tinggal di penjara. Anda imam, Anda ulama. Kalau Anda mau, setiap malam Anda pulang saja ke rumah, tidur di rumah. Pagi-pagi datang lagi ke sini. Begitu kata siapa ini? Kata sipirnya. Apa jawaban Muhammad bin Sirin? Kata dia, aku tidak ingin mengkhianati sultan. Begitu kata dirinya. Tidak mau dia, ya, tidak mau berlaku curang. Tuh lihat, ulama yang betul-betul menjaga sifat warok, ya, maka tidak heranlah dia menjadi ulama yang hebat, ulama yang dikenal sampai ke hari ini. Banyak kitab-kitab beliau, di antara kehebatan Muhammad bin Sirin ini, beliau mempunyai kehebatan dalam bidang tafsir mimpi. Ada satu kitab dia itu yang berisi tentang takwil mimpi. Itu Muhammad bin Sirin mewarisi ilmu dari siapa? Dari Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Kemudian diwariskan lagi kepada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidatuna Asma, terus sampai kepada Muhammad bin Sirin. Ini orang punya kepakaran mentakwil mimpi, ini hebat orang.
Nih contoh ulama yang menjaga dirinya dari perkara-perkara yang bukan yang diharamkan, tetapi yang meragukan, ya, yang meragukan. Maka jaga diri kita daripada termakan perkara-perkara yang haram. Jangankan yang haram, yang syubhat saja seharusnya kita tinggalkan jauh-jauh. Ya. Kalau orang yang hatinya betul, kalau dia keluar daripada masjid, sendalnya dia lihat nggak ketemu, ya. Kadang-kadang ada orang yang suka nakal, ya, sendalnya nggak kelihatan, nggak ketemu, dipakai sendal orang, gitu. Apa hukumnya itu? Sendalnya udah habis, udah nggak ada nih, tinggal satu sendal, dipakai sendal itu. Apa hukumnya? Hukumnya apa? Boleh atau tidak? Nah, hukumnya haram. Tapi kita kadang-kadang buat tuh, mentang-mentang sendal kita hilang, wah jangan-jangan ini sendal yang ngambil sendal gua nih, gitu. Akhirnya diambil sendalnya, padahal belum tentu. Dan walaupun memang betul itu punya orang yang mengambil sendal kita, tidak berhak untuk kita mengambilnya, gitu. Lagi duduk-duduk, kemudian ada yang bilang, Pak, duitnya jatuh. Oh iya, duit saya. Padahal bukan duit dia, dia ngaku aja duitnya dia, padahal itu duit memang sudah jatuh sebelum dia duduk. Banyak di antara kita yang seperti itu, ya. Al-Imamun Nawawi sepanjang hidupnya tidak pernah mau makan makanan ataupun buah-buahan yang berasal daripada negeri Damaskus. Tidak pernah mau. Karena apa? Karena dia ragu, takut yang dimakan itu adalah buah yang berasal daripada tanah wakaf, tidak mau. Maka Imam Nawawi itu hanya mau makan makanan yang dikirim oleh orang tuanya dari kampungnya di Nawa. Itu saja yang dia mau makan. Kalau tidak daripada itu dia tidak mau. Nih Imam An-Nawawi. Maka ketika ada ulama yang menjaga makanannya dari makanan-makanan yang haram ataupun makanan-makanan yang syubhat, maka orang ini akan tetap berani berkata benar di hadapan seseorang yang dianggapnya zalim. Nih, ya, berani berkata benar. Makanya ada seorang ulama juga yang bernama apa itu namanya, Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ketika dia berada di dekat sumur Zamzam, dia lihat saja tapi tidak mau mengambil airnya. Ditanya, kenapa engkau tidak mau ambil airnya? Seandainya aku punya timba sendiri, aku akan ambil airnya. Kenapa kamu tidak mau menggunakan timba yang ada? Ini timba punya raja, ini timba punya sultan, aku takut menggunakannya. Tuh lihat, takut. Zaman itu memang, zaman itu perbuatan-perbuatan sultan itu ada juga yang dianggap oleh para ulama membuat keraguan-raguan, ya, zaman itu. Kalau zaman sekarang makin parah, ya. Zaman itu ulamanya nggak mau menggunakan harta milik kerajaan karena menjaga diri dari perkara-perkara yang meragukan itu. Oh, lihat, ya. Maka buah daripada orang yang suka makan benda-benda yang syubhat apalagi yang haram, maka akan hadir perasaan tidak tenang dalam hatinya, ya, selalu dalam keadaan takut, tidak tenang dan sebagainya yang seperti itu, ya. Maka hati-hati. Dan yang paling kita takuti adalah apa? Akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Sebab apa? Makanan yang tidak jelas, makanan-makanan yang meragukan. Ada sebuah riwayat ini, ada seseorang yang datang ingin berziarah ke salah seorang aulia, ya. Ada seseorang yang ingin berziarah, bertemu dengan salah seorang aulia. Ketika dia sampai ke rumah aulia ini, ke rumah wali ini, dia lihat di rumah seorang wali ini ada pemuda keluar daripada rumahnya. Ada pemuda keluar daripada rumahnya, seorang pemuda, kelihatannya sombong banget ini orang, ya, sombong kelihatannya. Nah, memang betul
ketika diberikan salam oleh si orang ini yang datang ke rumah orang tuanya, dia nggak mau jawab salam. Diberikan salam, tidak mau menjawab salam. Sombong betul-betul orang ini. Dia jadi terheran-heran. Ini siapa ini orang keluar dari rumah wali tapi perangainya seperti ini. Kemudian ditanya, ini siapa ini orang? Ini anaknya Syekh, begitu. Ini anaknya Syekh. Maka ketika bapaknya datang, Syekhnya datang, si wali ini datang, penampilannya berbeda dengan si pemuda tadi. Yang tadi kelihatannya sombong, ini bapaknya betul-betul kelihatan tawadhu. Wali, iya gak? Kelihatannya tawadhu betul. Dan dia kelihatan memiliki kamalu husnil khuluq, kesempurnaan akhlak yang terpuji dia memiliki. Maka dia lebih terheran-heran lagi pemuda ini. Loh, bapaknya kayak begini, anaknya kayak begitu, begitu ya. Bertolak belakang. Kemudian si pemuda ini berkata-kata dalam hatinya, kenapa jadi begini ya? Anaknya nggak seperti bapaknya. Dia berkata-kata dalam hati, ya. Kemudian tiba-tiba bapaknya menjawab, ya padahal dia nggak ngomong, dia cuma berkata dalam hati. Kata si syekh ini, si wali ini, kamu jangan heran, kamu jangan terkejut, ya. Dulu kata dia, kata si wali ini, dulu saya pernah merasakan sangat lapar beberapa hari. Kemudian keadaan saya yang merasa sangat lapar itu dikabarkan oleh tetangga aku. Kemudian didatangkan makanan kepada rumah saya daripada sultan. Jadi kabar tentang laparnya syekh ini sampai ke telinga tetangganya sampaikan beritanya kepada sultan, kemudian sultan memberikan makanan kepada orang tersebut. Diberikan. Kebetulan tetangganya ini adalah orang dekat kepada sultan. Nah, kemudian dia bercerita, falamma akaltuhu ghalabat alayya syahwatul jima. Ketika aku makan makanan itu, ya, syahwat jima aku itu meningkat. Setelah makan pun syahwat jimanya meningkat. Fahadal walad min nutfati dzalika ta'am. Maka anak itu adalah terhasil daripada benih dari makanan tersebut. Coba lihat, makanan apa yang dimakan oleh dia? Makanan yang berasal daripada sultan yang meragukan. Kemudian ketika dia makan, naik syahwatnya, berhubungan dengan istrinya, nutfah yang keluar daripada sebab makanan itu jadi anak itu. Coba lihat, tuh lihat. Makanya kalau kita punya anak susah dibilangin, susah dinasehatin, coba lihat, kira-kira dulu kita makan apa, ya, kira-kira ada yang salah atau tidak dengan makanan kita dulu. Dengan sebab makanan yang kita tidak perhatikan kehalalannya itu, Allah jadikan anak kita menjadi orang yang seperti tersebut, ya. Tetapi ini jangan kita jadikan alat untuk menuduh orang lain. Oh, ini anaknya bandel, bapaknya kali itu, begitu. Jangan begitu. Ini jadikan sebagai alat ukur bagi kita, jangan untuk mengukur orang lain, ya. Kalau anak kita sekarang seperti ini, contohnya tidak dengar kata kita, susah dinasihatin, coba perhatikan kira-kira apa yang kita makan dulu sehingga terhasil anak yang seperti ini. Coba, ya. Makanya pegang betul-betul hadis ini, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada perkara yang tidak meragukanmu. Apalagi zaman sekarang orang apa-apa maunya apa? Maunya nyogok begitu, ya. Apa jadinya kalau orang mendapatkan gaji daripada hasil sogokan? Dia tidak takut
memberikan anak dan istrinya makanan daripada gaji hasil daripada sogokan tersebut. Na'udzubillah min dzalik, ya. Begitu. Maka hati-hati, jaga diri kita daripada makan perkara-perkara yang meragukan kita. Kalau biasa tinggalkan yang meragukan, insya Allah lebih mudah meninggalkan yang diharamkan. Tetapi kalau biasa makan yang haram, susah meninggalkan yang meragukan, yang syubhat. Ya, begitu. Tinggalkan dulu yang haram. Ketika kita sudah istiqomah meninggalkan yang haram, insya Allah kita akan mudah meninggalkan yang syubhat. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar pernah ditanya oleh orang-orang Irak, orang-orang Irak tentang apa hukumnya darah nyamuk, gitu. Abdullah bin Umar pernah ditanya apa hukumnya darah nyamuk. Kata Abdullah bin Umar, kalian jangan pernah tanya hukumnya darah nyamuk. Kalian seharusnya lebih menakutkan diri kalian apa hukumnya menumpahkan darah Sayyidina Husain, begitu. Karena perkara yang lebih besar mereka sanggup lakukan. Mereka tanya perkara yang lebih remeh tentang darah nyamuk, sedangkan darah Sayyidina Husain pernah mereka tumpahkan dulu, begitu, ya. Jadi tinggalkan perkara yang diharamkan. Kalau sudah istiqomah, insya Allah kita akan lebih mudah meninggalkan yang meragukan kita. Kalau sekarang kita sudah biasa tinggalkan yang haram, jaga diri kita daripada makan makanan yang meragukan diri kita. Tinggalkan semuanya, karena itu akan mendatangkan ketenangan dalam hati kita. Baik jamaah sekalian, saya fikir cukup pembahasan tentang hadis yang ke-11 ini. Insya Allah minggu depan kita akan masuk pada hadis yang ke-12. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ada mic-nya enggak? Ada, kasih ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanya, gimana kalau ada ya kita bekerja sama non muslim, dan non muslim itu istilahnya kerjanya ya curah halal, jual babi atau korupsi atau Iya. saya kerjanya ya istilahnya kerja kayak pembantu atau supir lah, itu gimana hukumnya, apa meragukan apa haram itu? Baik. Kalau kita bekerja kepada orang non muslim yang kita tahu pekerjaannya adalah haram, maka kita jangan kerja di rumahnya. Ya. Kalau kita tahu semua pendapatannya itu dari hasil jual benda-benda haram, barang-barang haram, jangan kerja pada dia. Jadi tukang kebunnya, jadi supirnya, jadi pembantunya, jangan. Kalau kita tahu betul-betul sumbernya memang daripada makanan, daripada sumber-sumber yang haram. Ya. Begitu. Tapi kalau misalkan kita masih meyakini bahwa dia memiliki sumber yang halal, contohnya dia kerjanya di tempat yang haram tapi ada sumber yang lain yang halal, bercampur antara apa? Antara yang halal dengan yang haram, maka apa yang perlu kita ambil? Nah, kalau yang begitu kita terapkan hadis ini juga, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Lebih baik jangan juga ambil, walaupun ada ulama yang membolehkan kalau kita punya keyakinan bahwa dia masih memiliki sumber yang halal. Tetapi yang lebih aman adalah da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa-apa yang meragukan kita. Begitu. Lebih selamat. Dan kita mesti memastikan dari mana sumber pendapatan kita. Ya, kita jual, kita bekerja di apa itu? Restoran. Padahal restorannya macam-macam dijual, tetapi ada juga makanan yang diharamkan yang dijual di situ. Jangan kerja di situ. Ya. Dijual juga arak, apa namanya, bir di situ. Jangan kerja di situ. Nanti bercampur itu pemasukan antara yang halal dengan yang haram. Cari pekerjaan yang halal, masih banyak pekerjaan yang halal. Ya, begitu. Jelas ya? Baik. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masalah makruh nih Ustaz. Apa? Masalah makruh. 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 Oh, makruh ya. Saya berkaitan dengan subhat. Sekarang banyak penelitian Ya. di makanan itu atau bobot yang bergizi itu diteliti siapa gizinya banyak gitu kan. Tapi
dalam hukum itu dimakruhkan. Jadi kita pilih mana, Ustaz? Apa kita karena kita tinggalkan bergizi, kalau kita makan artinya masuknya makruh, Ya. itu gimana, Ustaz? Contohnya apa contohnya? Dimakan jengkol gitu, Ustaz. Jengkol. Nah, saya udah hampir-hampir menebak pasti ngomong jengkol. Baik. Jengkol tidak disebut dalam hadis. Ya. Yang disebut dalam hadis yang dimakruhkan itu adalah bawang putih, bawang merah. Tetapi bawang putih, bawang merah dimakruhkan kalau kita makan sebelum ingin menghadiri sholat sholat berjamaah. Ketika menghadiri pertemuan dengan orang ramai, maka dia jadi makruh. Karena apa? Karena boleh mengganggu orang dengan baunya, begitu. Artinya kalau ilatnya karena dapat mengganggu orang, makanya Nabi larang makan bawang putih, bawang merah yang mentah ya, sebelum menghadiri pertemuan dengan orang. Kalau makan di luar waktu itu, contohnya makan malam, setelah itu kan kita tidur, nggak kemana-mana lagi, silakan, tidak dilarang, tidak menjadi makruh. Maka disamakan hukum makan bawang putih, bawang merah itu dengan makan jengkol. Karena apa? Karena jengkol memiliki bau yang juga tidak mengenakkan bagi orang, bagi kita mah enak gitu ya. Nah, makanya makan jengkol itu makruh kalau kita akan menghadiri pertemuan dengan orang, seperti akan hadir sholat berjamaah. Tapi kalau habis makan kita nggak kemana-mana, maka tidak makruh begitu. Apalagi jengkol ini memang banyak penelitian, faedahnya, khasiatnya banyak ya. Diantaranya apa? Dia sangat baik untuk orang yang menderita sakit kencing manis gitu, diantaranya jengkol ini, jengkol ya. Nafsu makan juga ya, bagi orang Betawi itu meningkatkan nafsu makan. Dan yang paling terkini ya, bahwa makan jengkol itu dapat menghilangkan bau petek katanya. Itu yang terkini ya, hilang bau peteknya, yang ada bau jengkolnya gitu ya. Jadi makruhnya begitu ya, kalau kita mengganggu orang dengan sebab baunya. Nah, makanya juga kalau kita habis makan jengkol, kencing di toilet masjid, hati-hati, jangan siram cuma 2 kali 3 kali, nggak hilang baunya, mengganggu orang. Siram banyak-banyak begitu ya. Dan diantara petua ya, kalau nggak ingin kencingnya bau jengkol, habis makan jengkol minumnya minum kopi, nggak hilang nggak bau kencingnya itu nanti, insya Allah gitu ya. Ya, itu kata orang sih ya. Ada lagi ya? Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah kita akhiri taklim kita, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup dengan doa, saya ingin umumkan juga wakil daripada pengurus ya. Besok insya Allah masjid kita akan mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita tidak mengundang secara luas ya, seperti tahun-tahun sebelumnya kita sebar undangan ke masjid-masjid yang ada di sekitar kita. Karena keadaan masih dalam keadaan pandemi, Maulid ini hanya untuk ya warga Bali Matraman saja ya. Ini pun insya Allah penuh nih, insya Allah ya. Tentunya kita harus mentaati protokol kesehatan karena kita masih dalam keadaan pandemi. Besok insya Allah kita akan melakukan peringatan tersebut. Habis maghrib kita akan mulai ya dengan bacaan-bacaan. Kemudian isya kita akan sambung dengan Maulid dan juga ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi, guru tetap di Masjid Al-Barakah Asy-Syafi'iyah setiap hari Ahad ya. Insyaallah kita sama-sama hadir pada majelis Maulid besok, dan apabila ada jamaah yang ingin membantu peringatan tersebut mungkin bisa menyampaikan kepada para pengurus apapun bentuknya ya. Insyaallah tahun ini kita akan mengadakan urunan warga, diantaranya apa? Makanan-makanan yang akan disajikan itu semua dari warga
seperti maulud zaman dulu gitu ya. Maulud zaman dulu warga mau ngasih berapa kotak gitu ya, kita tampung dan berikan kembali kepada jamaah ya, insyaallah barokahnya lebih banyak lagi insyaallah. Mudah-mudahan hajat kita dikabul oleh Allah, acara besok dipermudahkan oleh Allah, dan kita mendapatkan barokah daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warḍi 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين فقهنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.